Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Arwah Gadis Tanpa Wajah. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Meira. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Yo, siapa yang pegang pundak gua? Kata Rejo dengan mata yang melihat tangan di pundaknya. Gak tahu, Jo. Lihat aja dulu yuk. Dengan anggukan, Karyo mengikuti ucapan Rejo, berbalik badan dan hendak melihat siapa yang berada di belakangnya. 1, 2, Apaan? Ucap seseorang yang berdiri di hadapan mereka. Kemot, lu ngapain bikin kaget kita? Ha? Lu mau kita mati jantungan? Ukik Rejo dengan dada penuh gejolak. Rasa takut yang tadinya menggebu kini berubah menjadi amarah karena candaan temannya, Kemut. Lah, gue bercanda. Lagian lu kenapa kayak orang dikejar setan gitu? Kemut menaikkan alis saat menatap kedua temannya yang seperti orang ketakutan. Tadi gue... Kagak, tadi si Karyo lihat ular, makanya kita ketakutan, iya enggak? Bohong Rejo, dengan tangan menyenggol sikut Karyo. Oh ya sudah, yuk kita ke rumah Tuan. Mereka sudah menunggu. Ya udah, ayo buruan. Karyo berjalan lebih dulu, membuat Kemut merasa heran dengan perilaku kedua temannya. Macam ada sesuatu aja nih bocah dua, batin Kemut. Namun ia tak terlalu peduli dan acuh dengan sikap keduanya. Yang ada di pikirannya hanya kesenangan, masa bodoh dengan urusan orang. Mereka berjalan menelusuri jalan setapak yang sisi kiri dan kanan dipenuhi dengan pohon jati yang rindang. Setelah 30 menit menempuh perjalanan, mereka sampai di depan rumah mewah dan megah yang dihiasi oleh banyak tanaman dan pohon-pohon berbagai jenis. Kenapa kalian baru datang, ah? Suara seseorang menggelegar, membuat ketiganya tersentak kaget. Maaf Tuan, tadi kami... Alah, tidak perlu banyak alasan. Gara-gara kalian, Sita ngamuk sama saya. Pramuja membentak ketiga bawahannya karena datang terlambat saat Arsita memanggilnya. Maaf Tuan, ujar ketiganya dengan kepala menunduk. Sekarang kalian bawa Sianto bersama istrinya. Jika mereka tidak mau, seret mereka ke sini. Pramuja menunjuk pada alas kakinya, meminta ketiga bawahannya membawa Mayang dan Yanto. Baik Tuan. Dengan sedikit berlari, mereka segera pergi. Namun lagi langkahnya dihentikan. Kenapa Tuan? Ucap Rejo. Siapa yang menyuruh kalian jalan kaki ya? Buat apa gunanya kendaraan jika tak kalian pakai? Maaf Tuan, saya lupa. Karyo salah tingkah karena sering melupakan apa yang diperintahkan Pramuja. Bego lu semua. Pramuja menggerutu saat sadar jika Rejo, Kemut, dan Karyo amatlah bodoh baginya. Ya, memang amat bodoh bagi Pramuja, namun sangat ditakuti oleh para warga. Andai mereka tahu jika ketegasan para lelaki itu hanya untuk memberontak dan menakut-nakuti mereka. Sudah sana pergi, kenapa masih berdiri di sana? Ketiganya langsung lari ketika Pramuja kembali menggelegarkan suaranya. Punya anak buah, kok bodoh dan bego semua, ujarnya sambil melenggang masuk.
Hari telah mulai gelap. Matahari sudah akan menenggelamkan sinarnya. Terlihat beberapa orang tengah mengobrol dan sedang berada dalam pembincangan ringan. Suara klakson membuat mereka yang tengah berbincang menoleh. Suara tawa mengiringi langkah dari para pria yang turun dari sebuah mobil hitam. Untuk apa lagi kalian kesini? Yanto yang melihat Rejo dan kedua temannya hendak melangkah ke dalam pagar rumah, seketika berhenti. Tuan menyuruh kami membawa kalian. Yanto menautkan dahi. Untuk apa Pramuja menyuruh bawahannya membawa mereka? Pikir Yanto. Untuk apa? Tanya Yanto. Itu bukan urusan kami. Urusan kami adalah membawa kamu dan istrimu. Saut Kemot. Ya, kami tidak tahu untuk apa kami disuruh membawa kalian. Namun yang pasti kalian harus ikut bersama kami. Sambung Karyo. Jangan pernah mengganggu keluargaku lagi. Hardik Maya, yang seketika Yanto dan kedua orang di sampingnya mencoba menghentikan Maya. Mayang, berhenti. Ikutlah bersama mereka. Lihatlah di sana. Ujar pria parubaya yang berbaju hitam dengan menunjuk pada salah satu pria di depannya. Kau akan tahu ada sesuatu yang telah terjadi. Timpalnya lagi. Mayang semakin tak mengerti dengan maksud ucapannya. Tapi Mbah, Yanto seakan merasa keberatan karena enggan ikut kepada bawahan Pramuja. ikutlah. Percaya, kalian tidak akan kenapa-napa. Yanto pun tak dapat menolak perintah Batian. Yah, Batian dan Bageni, sepasang manusia yang tengah membantu mereka membalaskan dendam putrinya. Yanto melangkah dengan menarik tangan Mayang. Mayang yang hendak protes pun tak bisa berbuat apa-apa. Nah, gini kan enak. Tanpa ada paksaan kalian ikut. Ujar Rejo dengan senyum mengejek. Mereka semua masuk ke dalam kendaraan beroda 4 tersebut. Dan Karyo dengan cepat melajukannya karena tak ingin mendapat amukan dari Pramuja. Setelah sampai, Pramuja yang tidak sabar untuk bertemu Yanto berlari cepat menuju halaman rumah. Pramuja melihat Yanto mencekal tangan Mayang dengan erat, membuat hatinya terbakar. Ketiganya membawa Mayang dan Yanto menemui Pramuja. Namun langkah Mayang terhenti ketika tepat dirinya akan melangkah masuk ke dalam rumah. Bu, ada apa? Tanya Yanto yang merasa aneh melihat perilaku istrinya. Kalian akan mati. Kalian akan mati dengan nasib yang lebih mengenaskan. Ujar Mayang dengan tatapan kosong. Wanita kurang ajar. Pramuja memukul pipi kiri Mayang sehingga meninggalkan bekas tangannya yang memerah di pipinya. Apa yang kau lakukan pada istriku? Pekik Yanto. Pramuja terkejut karena Mayang yang tiba-tiba mencekik lehernya. Bola mata Mayang berubah memutih dengan wajah yang memucat. Yanto tahu jika istrinya tengah kerasukan oleh arwah Naima. Kau harus mati. Kau akan mati. Mayang. Ayah! Arsita memukul kepala Mayang dengan sebuah kayu sehingga membuat Mayang langsung terkapar dan tak sadarkan diri. Bawa mereka pergi dari rumahku. Aku tak ingin melihat wajah-wajah kurang ajar di sini. Pramuja terpancing emosi dengan sikap Mayang, sehingga ia yang belum bertanya apapun pada mereka langsung mengusir Mayang dan Yanto karena perilakuan Mayang yang berani menyentuhnya. Kami kesini atas panggilanmu. Andai mereka tak membawa kami, aku pun tak sudi menginjak rumahmu. Bajingan. Yanto menatap nyalang Pramuja. Matanya memerah dengan rahang yang mengeras.
Pramuja semakin tersulut emosinya melihat Yanto yang berani menatapnya. Hei, berani kau menunjuk padaku? Siapa kau? Apa yang kau miliki sehingga kau kurang ajar terhadapku? Hardik Pramuja dengan segala kekesalan yang telah mendera. Aku memang tidak memiliki harta dan kuasa sepertimu. Namun aku memiliki keyakinan. Yakin akan kematianmu dan seluruh keluargamu. Tegas Yanto yang semakin membuat Pramuja geram. Ingat baik-baik, waktu kematian kalian akan tiba. Sambung Yanto yang kembali langsung membawa Mayang pergi dari hadapan orang-orang biadab di hadapannya. Arsita yang melihat ancaman Yanto merasakan ada sesuatu yang akan terjadi kembali pada keluarganya. Mereka menatap kepergian Mayang dan Yanto hingga keduanya menghilang di persimpangan. Naimah? Namun lagi, Arsita melihat sesuatu yang melayang mengikuti mereka sehingga membuatnya tersentak. Kenapa sayang? Tanya Pramuja yang merasa heran melihat Arsita terkejut. Itu ya. Arsita menunjuk pada sebuah persimpangan. Namun Pramuja tidak mengerti dengan maksud putrinya. Kenapa? Apa ada sesuatu? Arsita menatap sosok pria di hadapannya dengan wajah sendunya. Aku... Istirahatlah. Jangan terlalu memikirkan hal yang tidak-tidak. Ayah harus pergi. Pramuja menghentikan ucapan Arsita. Meski dengan kecewa, akhirnya Arsita kembali masuk ke rumahnya. Pramuja pun pergi dengan kendaraan roda 4-nya dengan kekesalan dan amarah yang masih menyala. Arsita memasuki kamarnya. Ia merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Kenapa akhir-akhir ini aku selalu memikirkan Naimah? Gumamnya dengan mendudukkan bokongnya di atas kursi dengan menghadap cermin. Dengan sejuta kegelisahan, Arsita menatap dirinya dalam cermin. Ia kembali mengingat bagaimana dirinya meminta pada sang ayah agar selalu yang ia inginkan terpenuhi. Ayah, aku tidak mau kalau sampai Mas Aryo itu mengagumi gadis sial itu. Ucap Arsita kala itu. Lalu ayah harus bagaimana sayang? Ayah sudah berusaha setiap kali Aryo mendekati gadis itu. Ayah selalu datang di saat yang tepat. Bahkan kamu pun melakukan itu. Jadi mereka tidak akan bisa apa-apa. Jawab Pramuja dengan santai. Aku tidak mau tahu. Bagaimanapun caranya, ayah harus menyingkirkan gadis buruk rupa itu. Tapi sayang, tidak ada tapi-tapi. Pokoknya singkirkan dia, bagaimanapun caranya. Pramuja saat itu hanya memikirkan kepentingan dirinya dan anaknya. Ia mencari cara untuk bisa melakukan dan mengabulkan permintaan anak gadisnya. kau akan mati. Arsita tersentak dari lamunan. Sesaat dirinya mendengar bisikan seorang di telinganya. Arsita menyapu ruangan kamarnya yang amat megah itu. Tak ada tanda adanya seorang, hanya semilir angin yang menemani kesendiriannya. Iya, Arsita hanya memiliki Pramuja yang dapat menjadi teman mengadunya. Karena Yuningsi sang ibu tidak dapat melakukan apapun karena kondisi tubuhnya yang sakit parah. Bitina? Arsita mencoba mencairkan suasana dengan memanggil sang ART-nya. Suasana tetap hening. Arsita melihat jam masih menunjukkan pukul 2 siang. Biasanya jam segini Bitina sedang di kamar ibu. Lirik Arsita. Ia pun beranjak hendak menemui perempuan yang melahirkannya 25 tahun lalu. Astaga! Arsita terkejut melihat sosok di hadapannya sesaat pintu telah terbuka. Non, kenapa? Ucap Bitina dengan mengerutkan dahi. Ia juga mencoba menenangkan Arsita. Tidak! Pergi kamu! Pergi!
Arsita berteriak dengan rasa takut dan syoknya. Ini Bibi Non, ini Bibi. Arsita membuka kedua tangan yang menutupi wajahnya. Bibi. Ujar Arsita dengan mata yang terus menatap Tina. Ia melihat Tina dari atas hingga bawah dan memperhatikannya. Kamu bukan hantu kan? Tanya Arsita dengan terbata. Iya, ini Bibi Non. Non kenapa? Tidak apa-apa, antar aku ke kamar ibu, Bi. Bohong Arsita yang langsung beranjak pergi dengan tergesa. Tina mengangguk, lalu mengantar Arsita ke kamar Ningsih. Beberapa waktu Tina memperhatikan majikannya. Ia merasa heran dengan sikap Arsita baru-baru ini, yang sering ketakutan tanpa sebab. Setelah sampai di depan kamar, Arsita membuka pintu kamar ibunya. Ibu. Arsita merangkul Ningsih yang tengah terbaring lemah di atas kasur. Arsita. Sapa Ningsih dengan terbata, karena penyakit lumpuhnya membuat ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu, apa ibu tidak ingin sembuh? Apa ibu tidak ingin menemani Sita lagi? Kenapa ibu tidak mau lagi bercanda sama Sita? Arsita menangis seduh dengan memeluk sang ibu. Semenjak Ningsih lumpuh, ia tidak bisa berbagi keluh dan kesahnya lagi, karena Ningsih tak mampu untuk berbicara. Hanya Pramuja yang menjadi teman, serta tempat dirinya mencurahkan segala perasaan. Ada apa? Lirih Ningsih. Bagaimana dengan Aryo? Arsita semakin terisak saat Ningsih menanyakan tentang sang suami. Mas Aryo, dia... Bersabarlah. Yakin jika dia akan menerima kamu. Kenapa sulit sekali untuk Mas Aryo menerima aku, Bu? Apa kurangnya aku? Arsita menyeka bulir beningnya dengan kasar. Ia menatap sendu manik sang ibu. Apa sehina itu aku di matanya, Bu? Ujar Arsita yang membuat pelupuk keduanya berembun dan menghalangi pandangan. Non, Bibi yakin Tuhan akan menerima Non jika sudah waktunya. Bersabarlah. Ujar Tina sambil mengelus punggung Arsita yang diangguki oleh Ningsih. Berapa lama kau harus menunggu, Bi? Arsita berbalik dan menatap Tina. Pelupuknya kembali dibanjiri oleh air mata. Biar waktu yang menjawabnya, Non. Apa seberat itu, Bi, untuk menerima aku dalam hidupnya? Arsita terduduk dengan tangisan yang tak bisa ia tahan di hadapan sang ibu. Dengan genggaman tangannya, Arsita meluahkan segala perasaan di dadanya. Arsita pamit, Bu. Ibu baik-baik ya, segera sembuh. Arsita mencium kening Ningsih sebelum akhirnya kembali ke kamarnya. Andai Ningsih wanita yang dicintai oleh Pramuja, mungkin Pramuja akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan sang istri. Namun apa daya, Ningsih hanya istri yang tidak diinginkan. Karena perjodohannya, Pramuja terpaksa menikahi Ningsih dan memberikan keturunan pada wanita yang bergelar istrinya. Arsita tak semata wayangnya yang ia berikan pada Ningsih atas dasar paksaan dari orang tua. Namun meski Pramuja tak mencintai Ningsih, ia amat mencintai putrinya. Dalam keadaan kecewa, Yanto dan Mayang tengah merenung dalam lamunan. Sepulangnya mereka dari rumah sang majikan, Mayang merasakan kembali sakit di mana dirinya kehilangan Naimah. Kejadian yang terjadi di rumah Pramuja membuat Yanto dan Mayang yakin Naimah akan membalas semua yang ikut andil dalam pembunuhannya.
Ibu. Mayang tersentak dari lamunannya. Telinganya sayu mendengar suara seseorang memanggilnya. Angin berembus menyapa wajah Mayang. Suara gemerisik dedaunan beradu menjadikan suasana semakin mengesankan. Seperti ada yang memanggil, Pak. Lirih Mayang pada Yanto. Siapa, Bu? Tanya balik Yanto. Entahlah, Pak. Mungkin perasaanku saja. Ya sudah, lebih baik kita masuk. Hari sudah hampir malam, Bu. Mayang pun mengangguk. Lalu mereka pun masuk ke dalam meski masih dengan perasaan aneh. Malam sudah tiba. Rembulan menampakkan sinarnya yang terang. Di sudut lain seorang pria tengah berjalan sempoyongan dengan sebuah botol di tangan. "Jo!" teriaknya sambil mengacungkan botol tersebut. Namun dia celingak-celinguk saat melihat sekeliling. "Loh, Jo! Rejo!" teriaknya lagi dengan mengucek kedua matanya. Karyo tidak sadar jika dirinya telah meninggalkan kedua temannya dan telah tertinggal jauh. "Rejo! Mut!" Karyo berusaha memanggil kedua temannya. Perasaannya sudah tak karuan karena suasana malam semakin yang gelap. Rintik hujan membasahi bumi yang gelap dan mencekam. Karyo yang berada dalam keadaan mabuk, sehingga berjalan sempoyongan dan menginjak jalur pada sebuah hutan. Rejo menghentikan langkahnya karena dengan sayu dia mendengar suara tangisan seorang wanita. Seperti ada suara seorang menangis. Gumam Karyo dengan mata terus menyapu seluruh penjuru jalan. Hening. Hanya ada suara angin yang berembus ditemani rintik hujan sebagai penghilang kesunyian. Bahkan hewan malam pun seakan enggan melantunkan suaranya. Ah, sial. Senter gue ketinggalan lagi. Gerutu Karyo. Bro. Karyo terjatuh karena kakinya yang tersangkut akar pohon. Ia mencoba bangun dengan tangan berusaha meraba kakinya yang terkilir. Apaan ini? Ucap Karyo saat tangannya meraba sebuah benda seperti tangan tengah mencekal kakinya yang terkilir. Ia terus meraba hingga tangannya menyapu sebuah benda yang berbulu. Ini semacam kepala. Karyo tersentak dan menyadari telah menyentuh sebuah kepala dengan rambut yang panjang. Ia merangkak menjauhkan dirinya dari benda tersebut, namun kembali dihentikan oleh sesuatu yang berada di hadapannya. Mau kemana, Bang? Ucap sosok di hadapannya. Karyo merasa tidak asing dengan suara di hadapannya. Ia berusaha mengingat suara siapa yang tengah menyapanya. Semilir angin berembus semakin kencang. Bau daging panggang dan bau anyir darah menyeruak di rongga penciuman Karyo. Siapa? Karyo bertanya dengan gugup. Ia merasa tidak mungkin ada perempuan tengah malam begini dalam keadaan hujan yang akan turun. Aku yang akan bermain denganmu. Sebuah petir menyambar begitu kencang, membuat sosok di hadapannya terlihat oleh Karyo. Dengan remang, Karyo berusaha melihat dengan lebih jelas. Tamparan sinar dari kilatan-kilatan guntur memberi sinar yang dapat memperlihatkan sosok perempuan di hadapan Karyo. Tidak mungkin. Karyo kembali mengucek kedua matanya. Ia merasa tengah salah melihat seorang. Naimah. Namun meski berkali-kali mengucek kedua mata, ia tak salah melihat dan tetap sama. Sosok yang ia lihat adalah gadis yang ia bakar 5 tahun silam. Naima mendongakkan wajahnya di hadapan Karyo, seperti sesuatu yang dipompa lebih keras jantungnya, seakan loncat dari tempatnya. Bola matanya membelalak, dengan mulut menganga. Ya, Naima tengah berada di hadapannya, dalam jarak hanya sejengkal saja.
membuat Karyo tak dapat berbuat apa-apa. Seakan terkunci kakinya, tak dapat bergerak. Peluh yang mulai bercucuran dan tubuh yang gemetar. Kau ingat denganku? Lirih Naimah dengan suara parau dan berat. Wajahnya yang pucat pasi terpampang jelas saat tersirat oleh kilatan-kilatan sinar guntur. Kau sudah mati. Suara tawa sangat terdengar nyaring, membuat bulu-bulu di tengkuk Karyo berdiri. Karyo mengerang saat sebuah tangan mencekik lehernya. Kau akan mati. Brak! Naimah melempar Karyo pada sebuah pohon, sehingga ia terpental dan memekik kesakitan. Jangan bunuh aku! Lirik Karyo dengan bibir yang mengeluarkan darah. Karyo berusaha bangkit. Dengan sisa kekuatan yang masih ada, ia berusaha mencari jalan untuk pergi dari sana. Namun sayang, Naimah sudah membuatnya tersesat dan memasuki sebuah hutan yang dipenuhi oleh pepohonan besar. Pohon jati dan pohon cemara yang tinggi menjulang semakin membuat malam semakin gelap dan mencekam. Suara gemericik hujan menimpa dedaunan menjadi sebuah nyanyian sebagai penghilang kesunyian. Kau lupa jika aku akan kembali datang. Kembali Naimah menatap nyalang pria di hadapannya. Karyo semakin ketakutan. Ditambah dirinya yang tak dapat berbuat apa-apa karena kerasnya Naimah melempar dirinya. Karyo mengingat kembali pada saat di mana ia membakar gadis yang berdiri tak jauh darinya. Biadab kalian semua. Kalian akan mendapat balasan dari setiap rasa sakit yang aku rasakan. Ingat baik-baik Pramuja. Aku akan kembali dan membalaskan dendammu. Karyo menggeleng pelan. Bulir bening terjatuh dari pelupuk dan membasahi kedua pipinya. Tolong ampuni aku, Nai. Karyo bersimpu dengan menahan rasa sakit di dadanya. Naimah kembali mencekal leher Karyo. Ia menatapnya penuh kebencian dan juga dendam. Semudah itu kamu mengucapkan kata ampun, Naimah menggelengkan kepala. Sungguh manusia tak berarti. Ia sesuka hati minta ampun setelah apa yang ia lakukan tanpa rasa iba padanya. Aku akan mengampunimu. Tapi Naimah menjeda ucapannya. Ia menyunggingkan senyum yang tak dapat diartikan oleh Karyo. Tapi apa, Nai? kau harus menerima kematian sebagai pengampunan atas perbuatanmu. Bro. Karyo dilemparkan hingga ketinggian 3 meter. Ia terjatuh dan rasa sakit yang amat di tubuhnya. Karyo terbatuk dengan darah yang terus mengalir dari sudut bibirnya. Rasa sakit ini belum seberapa yo dibanding dengan api yang melahap tubuhku. Ampun, tolong maafkan aku, Nai. Brengsek. Naimah kembali membanting Karyo sehingga kepalanya terbentur pohon. Darah mengucur deras dari lukanya yang menganga. Naimah terlihat puas karena musuhnya akan kembali ia musnahkan. Naimah mengambil sebuah dahan pohon yang sedikit besar. Dibuatnya sehingga ujung dahan tersebut seakan runcing. Karyo menahan sakit di tubuh dan kepalanya. Ditambah lagi melihat Naimah yang membawa sebuah kayu yang ujungnya runcing. Ia dibuat gemetar. Peluh terus mengucur membasahi seluruh tubuhnya. Naimah berjalan dan menggusur bambu tersebut. Ia melangkah gontai dengan senyuman di bibirnya yang sumbing. Kau tahu bagaimana rasanya api menyentuh tubuhmu?
Karyo menggeleng getir. Rasa takut merasukinya. Angin berembus semakin kencang. Suara hewan malam seakan ikut bernyanyi dan bersenandung melihat Karyo yang ketakutan. Kilatan petir dan masih memancarkan sinarnya. Karyo menatap lekat sosok di hadapannya. Wajah yang hancur dengan luka bakar, kulitnya yang melepuh dan darah yang menetes dari lidahnya yang menjulur panjang. Bibir yang sumbing hingga ke telinga membuat kesan menyeramkan bagi siapa saja yang melihatnya. Jangan bunuh aku, Nyai. Karyo menggeleng, mengiba meminta kemaafan dan pengampunan dari wanita yang ia bakar dulu. Tidak semudah itu, Karyo. Sebuah benda mengunus di perut Karyo. Karyo melihat dengan pelan jika sebuah kayu telah menusuk perutnya. Darah mengalir dari luka tusukan dan mulutnya. Karyo menatap Naima dengan tatapan sendu. Sebelum api melahap tubuhmu, lebih baik kita bermain dulu, Karyo. Dengan getir Karyo menatap sendu Naima. Penyesalan dan rasa bersalah menyelundup di relung hatinya. Di lain sisi, Sumarni tengah menunggu kepulangan sang suami. Dilihatnya jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Bang Karyo kemana? Sudah malam begini belum pulang. Tidak biasanya. Sumarni merasa heran karena bukan kebiasaan Karyo yang suka pulang terlambat. Perasaan Sumarni tidak enak. Hatinya gelisah. Ia merasa terjadi sesuatu kepada suaminya. Semilir angin berembus, membawa sebuah aroma bau bunga melati. Sumarni mencari-cari asal bau tersebut. Siapa yang membawa bunga melati malam-malam begini? Lirihnya, angin kembali berembus, menaburkan bau anyir dan bau busuk. Ditambah dengan aroma bau daging panggang yang berbaur menjadi satu. Dan siapa yang memanggang daging malam-malam? Kembali Sumarni bertanya-tanya dengan tangan menutupi hidung. Sayu, Sumarni mendengar suara seseorang menangis. Ia berjalan menuju pintu utama. Dengan perasaan tak menentu ia mencoba membuka intel pintu. Suara derit pintu terdengar nyaring. Dengan perlahan Sumarni membuka pintu dan melihat siapa yang tengah menangis di halaman rumahnya. Namun jantungnya seakan loncat dari tempatnya. Dengan bola mata membelalak melihat sosok di hadapannya. Mulut yang seakan terkunci sehingga Sumarni tak dapat berteriak. Tulang belulangnya seakan lulai dan lemas. Naimah, ucap Sumarni dengan terbata. Tubuhnya gemetar dengan peluhnya yang mulai bercucuran. Kau ingat denganku, Bude? Sumarni seakan terjatuh karena kaki yang tak dapat menahan bobot tubuhnya. Sumarni menggeleng dengan berkata, Ini tidak mungkin. Kau sudah. Sumarni tak dapat meneruskan ucapannya. Sumarni tahu betul wanita yang tengah berdiri dengan kaki mengambang di hadapannya. Wanita yang sudah dibakar oleh suami dan warga lainnya. Kau menunggu suamimu. Naima berucap lirih dan parau, membuat Sumarni perlahan bangkit dan menatap lekat manik Naima yang pucat. Jangan kamu. Sumarni bertambah risau saat Naima menyatakan perihal suaminya yang belum pulang. Dia akan mati. Sumarni terenyak dari tidurnya. Ia menyeka peluhnya yang membasahi seluruh wajahnya. Mimpi, katanya dengan tangan mengambil sebuah gelas di atas nakas. Ia kembali bangkit dan melihat jam di dinding. Sudah pukul 12 dini hari, namun Karyo masih belum datang.
Sumarni semakin beralibi tentang keadaan suaminya. Ditambah dengan mimpinya seakan nyata. Semerbak bau bunga melati masih tercium. Sumarni semakin gelisah serta takut merasukinya. Ia kembali ke dalam kamarnya, menutup tubuhnya dengan selimut, dan berusaha memejamkan matanya kembali. Di tempat lain, Karyo tengah merasakan sakit di perutnya akibat tusukan benda tajam yang dibuat Naima. Naima kembali mencabut kayu yang menancap di perut Karyo, namun kembali berkali-kali menusuknya di perut Karyo. Karyo kembali mengerang karena bertubi-tubi Naima menghunuskan kayu runcing tersebut. Bagaimana? Sakit? Naima menembuskan tangannya ke dalam perut Karyo. Karyo menegang, tubuhnya bergetar hebat. Naima mengoyak perut Karyo sehingga terlihat sebuah sobekan di perutnya. Ini tidak seberapa. Kau harus merasakan bagaimana rasanya api menyentuh tubuhmu. Naima tidak membiarkan Karyo mati begitu saja. Ia dengan cepat menyeret Karyo, membawanya pada sebuah tumpukan kayu yang sudah disiapkan oleh Yanto. Kau hebat, Nai. Lirih Yanto dengan sorot mata yang tajam. Yanto melihat Karyo yang sudah tidak berdaya. Senyum tersirat dari wajah rentannya. Kau tahu bagaimana penderitaan putriku? Yanto berucap dengan tangan menggunungkan kayu di sekeliling Karyo. Karyo terperangah melihat Yanto tengah berdiri dengan menumpukan kayu di sekelilingnya. Kau akan merasakan panasnya api yang melahap tubuhmu. Yanto mencengkram leher Karyo. Karyo menggeleng lemas. Bulir bening menetes di sudut matanya. Netranya teramat pilu, merasakan sakit yang teramat Karyo rasakan. Karyo menatap iba pada kedua sosok di hadapannya, berharap mendapat belas kasihan dari Yanto. Tidak ada ampun bagi manusia yang terkutuk sepertimu, ucap Yanto seraya menyalakan api pada korek di lengannya. Setelah minyak yang berbahan bakar itu disiramkan, Yanto melemparkan api pada gundukan kayu tersebut. Panas, panas. Rintihan Karyo ibaratkan sebuah senandung untuk Yanto dan Naima. Yanto tertawa getir. Pilu dan senang bercampur menjadi satu. Karyo meregang nyawa dalam api yang membakar tubuhnya, membuat Yanto semakin senang karena musuhnya kembali berkurang. Pergilah, Nai. Biarkan dia mati dalam api kemalangannya. Kita akan habisi semua manusia biadab yang sudah memisahkan kita, ujarnya dengan parau. Yanto kembali mengingat di mana dirinya kehilangan sang putri. Kehilangan seorang istri yang senantiasa tersenyum dan selalu ceria. Sejak itu hatinya tertutupi oleh rasa kebencian dan dendam yang membara. Api kemarahannya menyala-nyala untuk membalaskan rasa sakit atas kehilangan putri semata wayangnya juga hilangnya senyum sang istri. Perlahan Yanto melangkah menjauhi api yang masih berkobar. Ia berharap semua yang adil dan penyiksaan Naima akan mati di tangannya. Sesampainya di rumah, Yanto melangkahkan kakinya dengan perlahan. Ia tak mau mengganggu sang istri yang tengah terlelap. Bapak akan menghabisi mereka semua. Bapak akan membalas semua manusia-manusia tak berarti itu, Bu, ucapnya seraya mencium kening sang istri. Pagi telah tiba. Mentari telah memancarkan sinarnya. Seperti biasa, Yanto akan pergi ke ladang dan Mayang akan membantunya. Toh, kamu tahu nggak? Si Karyo itu menghilang. Tanya awan yang melintas di depan rumah Yanto. Yanto yang hendak berangkat menghentikan langkahnya.
Menghilang? Aku baru dengar, Wan. Dusta Yanto dengan berpura-pura tidak mengetahui hilangnya Karyo. Tapi katanya si Sumarni didatangi anakmu. Ucapnya lagi. Naimah. Wajah Yanto terkejut mendengar Awan mengatakan anaknya mendatangi Sumarni. Iya, katanya semalam Sumarni bermimpi didatangi Naimah. Namun anehnya, mimpi itu seakan nyata karena ada sebuah pertanda akan mimpinya. Ujar Awan dengan serius. Mungkin itu mimpi sebuah peringatan bagi mereka yang sudah membunuh putriku. Yanto berucap dengan pandangan tajam. Awan mengerti jika Yanto tidak akan merasa khawatir mendengar kabar hilangnya para pembunuh Naimah. Awan terdiam, tak lagi mengatakan satu patah kata pun. Ia tak mau semakin menyinggung perasaan tetangganya. Ya sudah, Wan, aku pergi dulu. Pamit Yanto dengan melangkahkan kakinya, diikuti dengan Mayang yang baru saja keluar dari rumah. Mayang menatap sengit pada Awan. Ia tak suka jika ada seorang pun yang akan membantu para bajingan itu untuk bebas dari dendam putrinya. Mereka akan mati dalam api dendam putriku. Lirih Mayang sesaat melewati Awan. Awan tersentak mendengar ucapan Mayang. Apa jangan-jangan? Batin Awan. Awan pun kembali beranjak dan meninggalkan halaman rumah Yanto dengan perasaan risaunya. Maya mengikuti langkah sang suami dengan hati penuh pertanyaan. Pak? Maya menghentikan langkah suaminya sesaat. Yanto berbalik menatap Maya. Tersirat sebuah kesedihan dan rasa cemas di manik Maya. Tidak perlu ibu tanyakan. Semua itu benar. Yanto berucap tanpa Mayang bertanya apapun. Ia mengerti akan apa yang akan dipertanyakan oleh Maya. Mayang terdiam. Maniknya menatap sendu sang suami. Perlahan kelopaknya memanas dan pandangannya buram. Sungai yang menganak di sana luruh. Mayang terseduh setelah mengetahui jika para pembunuh putrinya telah mati satu persatu. Jadi yang mereka katakan tentang... Ya, anak kita yang membunuhnya. Mayang tak dapat meneruskan kata-katanya. Ia seakan tidak percaya akan semua kenyataan. Maya mengerti dengan semua yang terjadi. Setelah dirinya melihat bayangan sang putri yang tengah menatapnya. Ya, Mayang pernah bertatap muka dengan sosok Naimah sesaat dirinya akan mengikuti sang suami. Pada saat itu, Mayang merasa ada sesuatu yang tengah disembunyikan Yanto, sehingga berpikir untuk mengikutinya. Namun langkahnya terhenti ketika bersitatap dengan Naimah. Setelah akhirnya Yanto menjelaskan pada Maya, mereka melanjutkan perjalanan menuju ladang. Sejak Yanto tak lagi bekerja di perkebunan milik Pramuja, ia dan Maya merawat ladangnya yang hanya beberapa petak. Matahari semakin terik, namun sedikit pun tidak dapat menjatuhkan sebuah semangat kedua orang yang tengah sibuk dengan mencakul di tangannya. Hingga siang berlalu, dan matahari sudah hampir terbenam di ufuk barat, menandakan malam akan tiba. Mayang tengah kembali berkutat dengan pekerjaannya, menyiapkan makanan untuk sang suami. Pergerakan tangan Mayang terhenti tatkala mendengar suara tangisan. Ia mencari-cari dan menyapu ruangan yang hanya 4 kali 4 meter persegi. Tangisan semakin menyayat dan semakin terdengar di telinganya, membuat Mayang semakin memejamkan pendengaran. Seperti suara-suara menangis, gumamnya, lalu beranjak menuju pintu belakang. Perlahan Mayang melangkahkan kakinya, mengintip dari sebuah lubang untuk melihat suasana di luar.
Mata Mayang membulat sempurna kala dirinya bersitatap dengan sosok wanita. "Siapa di luar sana?" teriak Mayang berusaha menetralkan degup jantungnya. Lagi terdengar suara tangisan, membuat Mayang semakin penasaran. Perlahan Mayang memegang daun pintu dan berusaha memutarnya. Derit pintu terdengar. Mayang menyembulkan kepala dari sebagian pintu terbuka. Namun jantungnya seakan berhenti berdetak dan matanya terbelalak. Mayang tak dapat bergerak dengan tubuh gemetar. Untuk sementara kucukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.